Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah gerakan salat subuh berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini insyaallah udaranya selalu segar ya. Cuaca pagi hari menyegarkan ya. Sungguh telah merugi jika seorang muslim telat subuhnya misalkan sampai kesiangan istilahnya, hingga terlewatkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam beribadah kepadanya, dan ada anugerah ini sunnahnya, dan moga-moga di akhirat kelak kita dicatat sebagai hambanya dan dicatat sebagai menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan sebagian dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah salat subuh di Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini insyaallah ingin menyampaikan dengan tema yang kita pahami bersama, as-salatu imaduddin. Sering kita mendengar, mungkin sudah berkali-kali, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqamaha aqamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Man aqamaha, barang siapa yang mendirikan
aqamad din, barang siapa yang tidak mendirikan salat, sebaliknya kata tadi hadamad din, yaitu dicatat oleh Allah ini jamaah rahimakumullah. Kita bersama bahwa kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah, selain Allah adalah makhluk, ya. Khaliq cuma satu, khaliq isim fa'il, sang pelaku, satu orang, yaitu satu subjeknya, ya Allah. Yang diciptakan selain Allah adalah makhluk, ya. Kita selalu sadar, tidak bisa selalu merasa kita yang berbuat, merasa kita yang kalau bukan karena saya. Jadi ego kita, saya itu dibuang, ya. Setiap 5 kali kita setidaknya menghadap sang pencipta. Ini saya menyampaikan sebuah yang istilahnya yang pernah disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama tafsir Al-Quranul Azim di Mesir, tapi sudah wafat kurang lebih kalau tidak salah 98 sudah wafat. Seharusnya dalam keadaan yang paling sempurna kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengibaratkan karena kita itu 5 kali menghadap sang pencipta, yaitu dalam keadaan salat, ya. Seakan-akan seorang insinyur, ya, saat memperbaiki atau membetulkan sebuah alat dengan peralatan-peralatan atau material-material tertentu, itu tampak mata, ya. Insinyur kelihatan, alat yang dibetulkan karena ada kerusakan, karena sebuah alat itu kalau dibiarkan tambah lama tambah rusak, ya. Ya, sama dengan hal kita ini, tambah lama tambah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, akan rusak, jauh dari hidayah Allah, ya. Makanya kita itu istilahnya, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ibaratkan maintenance, ya. Sang khaliq memperbaiki atau membetulkan makhluknya, yaitu kita sebagai hambanya. Apabila ada kerusakan, Allah yang membetulkan jika kita menghadapnya. Tapi kalau kita menjauh dari Allah, bagaimana kita akan diperbaiki oleh Allah? Kalau insinyur tadi tampak mata, ya, beda dengan Allah Subhanahu wa taala, kasat mata, tanpa kasat mata, yaitu li'annahul ghaib. Allah taala itu adalah ghaib, tidak kelihatan. Membetulkan hambanya pun tidak terlihat, ya. Yang menghadap Allah Subhanahu wa taala saja, ya, yang dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendekat saja kepada Allah, Allah akan membenarkan atau membetulkan seorang hamba dengan cara tidak kasat mata juga, ya. Makanya ketika keluar dari hadapan Allah Subhanahu wa taala, selesai kita melaksanakan kewajiban Allah, kewajiban kita kepada Allah, selesai melaksanakan salat, tanpa terasa salah satu yang kita rasakan adalah tidak sadar bagaimana menjadi lega. Ngibatan, ya. Kewajiban kita bukan semata-mata kita melaksanakan ibadah hanya menggugurkan kewajiban, tidak, ya. Setelah melaksanakan kewajiban itu tadi, tanpa terasa kita lega hati kita, pikiran kita tambah fresh, ya. Pikiran kita, ide kita tambah cemerlang, ya. Karena yang wajib sudah terlaksana. Jadi
Bagaimana kesusahan kita itu hilang ya, selesai sholat. Sebelum sholat kayak mumet gitu. Seakan-akan tanpa solusi, tidak ada solusinya ini kayaknya. Tapi setelah saya sholat ternyata Allah membuka solusi, ada ide untuk menyelesaikan solusi itu. Nggih mboten? Terkadang yang pasti ya, iman kita itu semakin bertambah. Sebelumnya sakit, tiba-tiba sembuh. Iman kita yazidu wa yangkus. Terkadang iman kita itu melemah, berkurang. Kadang iman kita itu meningkat, bertambah. Ya. Yang biasanya datang setelah azan, itu datang sebelum azan. Beda kan? Orang yang menunggu dengan orang yang datang setelah dipanggil. Datang sebelum panggilan dan datang setelah panggilan, kan beda. Okay. Kualitas imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah itu berbeda. Makanya salat kita itu adalah untuk mengisi kekuatan untuk selalu bersiap siaga mengerjakan titah-titah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam itu dibangun oleh 5 hal. Okay. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Khamsatu arkanin fi, yaitu 5 rukun Islam yang kita ketahui. Yang pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah Rabbul Alamin. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan ketiga menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang terakhir, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat sejenak. Rukun Islam itu tadi kan 5. Terkadang rukun Islam itu tadi tidak komplit di sebagian orang. Contoh, saya belum komplit syahadat sudah, nggih. Cukup sekali dalam seumur hidup. Kecuali naudzubillah murtad, keluar dari Islam. Naudzubillah menyekutukan Allah, naudzubillah. Akhirnya masuk Islam lagi, itu harus ikrar lagi, syahadat lagi. Ya. Kemudian salat sudah, zakat sudah setiap tahunnya kewajibannya. Beda lagi dengan orang yang punya ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, ada zakat mal istilahnya. Puasa hanya di bulan Ramadan wajibnya. Kemudian haji belum. Sebagian orang itu belum lengkap dari rukun Islam yang tadi. Makanya rukun Islam memang 5, tapi beda dengan rukun Muslim. Muslim itu orang yang beragama Islam, ya. Terkadang tidak lengkap dari yang 5 tadi. Karena memang rukun Islam itu beda dengan rukun Muslim. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kok bisa tidak lengkap dari rukun Muslim tadi? Kan harusnya ya lengkap lah 5 gitu kan. Terkadang seorang Muslim itu miskin, nggih boten? Nggih. Tidak semuanya kaya, sehingga dia tidak berkewajiban zakat. Bahkan mereka berhak atau wajib menerima zakat. Makanya orang tersebut terbebas dari kewajiban zakat. Yang kedua, terkadang seorang Muslim itu sakit atau dalam keadaan perjalanan safar jauh sekali.
sehingga namanya uzur syar'i nggih. Maka kewajiban puasa pun boleh ambil rukhsah, ya, boleh iftar, ya. Tapi nanti wajib diqadha, ya. Sehingga kewajiban puasa pun di hari itu gugur baginya karena ada rukhsah dari Rasulullah tadi itu. Memang disyariatkan. Contoh kita umroh misalkan, berapa jam dari sini ke Jeddah, ya. Transit di Kuala Lumpur misalkan, bukan 12 jam lagi puasanya. Nah, itu ada namanya rukhsah, gitu. Sehingga nanti di hari di luar Ramadan kita mengqadha, sehingga kewajiban puasanya gugur baginya. Yang ketiga, terkadang seorang muslim itu tidak ada kemampuan untuk berangkat haji, ya. Ada yang dimampukan di saat sudah tua, sehingga sudah setor, ternyata menunggunya berapa tahun hingga wafat, gitu. Masya Allah. Sehingga kewajiban haji pun orang, apalagi orang yang tidak dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membiayai berangkat pulangnya pun tidak mampu, sehingga kewajiban haji pun terlepas darinya. Oleh karena itu seorang muslim terkadang cukup hanya syahadat dalam hidupnya satu kali saja, dan hanya mendirikan salat 2 dari rukun Islam yang 5 tadi. Kewajiban seorang muslim hanya syahadat sekali dan menunaikan ibadah salat. Maka dari itu rukun dasar yang selamanya tidak akan terlepas dari seorang muslim, seorang yang manusia yang mengaku dirinya iman dan mengaku dirinya Islam, adalah satu, yaitu salat. Selagi seorang selamanya tidak terlepas dari kewajiban untuk melaksanakan salat, maka salat itu adalah wajib, gitu. Meskipun dalam keadaan peperangan misalkan, kita itu tetap ada namanya salat khauf, nggih boten? Nggih. Salat khauf. Salat dalam keadaan takut. Tidak bisa berdiri, ya. Maka salatlah dalam keadaan duduk. Mungkin karena sakit, mungkin karena sudah tidak mampu untuk berdiri, salat dalam keadaan duduk. Atau tidak bisa duduk, berbaring, ya. Salat dalam keadaan berbaring. Tidak bisa dengan gerakan apapun, pakai isyarat hati, ya. Wajib, tidak ada yang menggugurkan kewajiban untuk salat kecuali tadi, ya, orang gila, ya. Alhamdulillah jangan sampai kita terdaftar, ya. Hilang akal hingga kita tidak tahu syarat rukun solat, tidak tahu waktunya solat, tidak tahu. Namanya sudah hilang akal, ya. Makanya sehingga selamanya tidak ada udzur untuk meninggalkan solat. Kita diharuskan bersyahadat hanya sekali dalam hidup. Setelah itu mungkin kita miskin, maka tidak harus zakat, bahkan wajib menerima zakat. Atau sakit dalam keadaan safar misalkan, maka tidak wajib puasa, sehingga kewajiban puasa pun gugur baginya dan wajib mengqadhanya. Atau tidak dimampukan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, sehingga kewajiban haji pun gugur baginya karena mereka orang fakir atau miskin misalkan. Lantas rukun Islam apa yang tersisa untuk kita? Satu, yaitu salat yang diulang-ulang setiap hari. Rukun Islam yang dalam sehari 5 kali paling tidak untuk kita menunaikannya. Oleh karena itu salat dibilang as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Oleh kata Nabi SAW dalam hadisnya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Ada 2 jaminan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira.
Sesungguhnya yang pertama kali amal seorang hamba di hari kiamat kelak yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu, yaitu pertama kali salatnya. Fa in salahat, maka jika salat kita itu adalah baik, benar, faqad aflaha, maka sungguh dia telah menang, wa anjaha, dan berhasil. Makanya kata panggilan dalam salat, dalam azan, hayya 'alal falah, aflah. Nggih. Falah itu adalah kemenangan. Mari kita menuju kemenangan. Allah kata Rasulullah menjamin aflah, maka dia akan menang kelak. Dan sebaliknya, wa in fasadat, jika salat kita itu rusak, nggih, banyak kekurangan, ya. Nauzubillah, bolong-bolong. Faqad khaba, maka dia sungguh telah dalam keadaan hina, wa khasira, dan merugi. Jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, terakhir ingin menyampaikan sebuah hadis. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadis 232. Man tawadda'a lis-salati, barang siapa yang berwudu untuk melaksanakan salat, fa asbaghal wudu, kemudian orang itu menyempurnakan wudunya, summa masya ila shalah, kemudian dia berjalan untuk melaksanakan salat al-maktubah, fa shallaha, maka dia salat ma'an nas, bersama orang banyak, yaitu berjamaah, awil jamaah, atau bersalat berjamaah, aw fil masjidi, atau dalam masjid, ya. Ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah itu menjamin mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita diampuni oleh Allah dosa-dosa. Yang kedua, lau ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaihi. Seandainya manusia itu tahu keutamaan yang ada pada azan dan barisan pertama salat, kemudian mereka tidak akan mendapatkan kecuali dengan cara diundi, maka dia akan pasti ikut undian itu. Dan seandainya manusia itu tahu keutamaan yang ada pada salat zuhur, mereka pasti akan berlomba-lomba untuk datang lebih awal salat zuhur. Dan seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat pada salat isya dan salat subuh, okay, lau ya'lamun nama fil atamati was subhi la atauhuma walau habuan, okay. Seandainya mereka tahu tentang keutamaan yang terdapat pada salat isya dan salat subuh, la atauhuma walau habuan, mereka pasti akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak, ya. Walaupun kita dalam keadaan merangkak, alhamdulillah, bersyukur kita masih dimampukan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita untuk bisa ke masjid melaksanakan salat subuh berjamaah, nggih. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, ya. Diberikan kita iman yang kokoh, ya. Tidak lepas iman kita itu kecuali sampai nanti ajal yang memisahkan kita, ya. Amin Allahumma amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, ya, baik dalam amal wajibnya, ibadah wajibnya, beserta amal sunnahnya yang telah kita pelajari dari berbagai kajian-kajian yang telah kita hadiri, dan sebagai pertanggungjawabannya kita haqqullah wa haqqur rasul, kita bisa dipertanggungjawabkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.